wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aurek Adrian Desiano dengan NIM akhir 781. Di sini saya akan mempresentasikan video mengenai asas-asas hukum utama dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dengan untuk memenuhi tugas PTUN dengan dosen pengampu Bapak Pratama Heri Herlambang SHMH dan Bapak Moh Imam Bustami SHMH. Pertama, kehadiran peradilan tata usaha negara itu merupakan salah satu penguatan perwujudan konsep negara hukum di Indonesia. Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, yang mana memuat juristal keberadaan peradilan yang mengadili segala perbuatan pemerintahan adalah salah satu unsur dari negara hukum. Pasca amandemen UUD 1945, kedudukan dan urgensi keberadaan peradilan tata usaha negara diperkuat lagi dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang tentang peradilan tata usaha negara pertama kali diundangkan pada tahun 1986 pada kondisi di bawah rezim Orde Baru. Sehingga politik hukum yang dikehendaki saat itu adalah membatasi kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahkan pembatasannya yang dilakukan sangat ketat. Sebagai bukti dari pernyataan tersebut adalah adanya batasan-batasan yang sangat kuat dan sangat ketat terhadap kewenangan peradilan tata usaha negara, diantaranya pembatasan dan penyempitan objek sengketa yang diatur dalam pasal 1 angka 3, pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta pembatasan lainnya seperti mengenai adanya tenggang dan waktu menggugat selama 90 hari di pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Hukum akan selalu tertinggal oleh zaman, yaitu mengenai begitu juga dengan hukum acara peradilan tata usaha negara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana dengan diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tun atau UU Pertun. Untuk dapat memahami hukum acara di peradilan tata usaha negara baik, maka haruslah dikuasai asas-asas utama dalam hukum acara. Paul Scholten, sebagaimana dikutip oleh Brueging, mendefinisikan asas-asas hukum sebagai pemikiran dasar yang terkandung di dalam dan ada di balik suatu sistem hukum yang terkandung dalam perundang-undangan putusan hakim. Henry Campbell Black mendefinisikan asas hukum sebagai suatu kebenaran dasar atau doktrin sebagai bagian dari hukum, sebuah aturan atau doktrin komprehensif sebagai perlengkap dasar bagi sekumpulan aturan bagi tindakan, prosedur, dan ketetapan hukum. Yang pertama di sini asas-asas itu terbagi menjadi dua macam, yaitu asas-asas terkait mengenai formalitas beracara di pengadilan, lalu adanya asas-asas terkait dengan penyelesaian pokok sengketa. Kita mulai membahas mengenai asas-asas terkait formalitas beracara di peradilan. Yang pertama yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan sebagai ultimum remedium. Arti harafiah dari ultimum remedium adalah alat terakhir atau obat pamungkas, dalam artian obat ini hanya digunakan jika obat lainnya tidak manjur. Sedangkan maksud penyelesaian sengketa tun di pengadilan sebagai ultimum remedium atau obat pamungkas adalah bahwa yang diutamakan atau primum remedium dalam penyelesaian sengketa tun adalah melalui mekanisme internal di pemerintahan lewat prosedur upaya administratif. Penyelesaian sengketa di pengadilan baru dapat ditempuh apabila pihak tetap tidak puas atau penyelesaian sengketanya di internal pemerintahan melalui upaya administratif. Hal ini juga berhubungan dengan nilai-nilai atau prinsip negara hukum Pancasila, yakni yaitu salah satunya mengutamakan gotong royong dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau musyawarah ketimbang di pengadilan, yaitu sebagai upaya terakhir atau jalan yang terakhir. Lalu untuk yang kedua itu asas kepentingan menggugat atau mengajukan permohonan. Asas ini secara terminologis berarti pihak yang berkepentingan maka ialah yang berhak menggugat. Penyebutan asas point the interest point the action ini berasal dari bahasa Perancis yang berarti titik kepentingan atau titik aksi. Dalam literatur bahasa Belanda ia disebut sebagai green bella green artikel. Tiada kepentingan, tiada gugatan. Mengenai kepentingan ini akan dijelaskan pada bagian selanjutnya membahas mengenai kepentingan menurut Ten Bird, dan tak kepentingan adalah hukum publik yang dimaksudkan memiliki dua arti, yaitu yang pertama itu kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, lalu yang kedua yaitu hal-hal yang hendak dicapai dengan melakukan gugatan di pengadilan.
Lalu untuk asas yang macam kedua yaitu asas terkait dengan penyelesaian pokok sengketa. Di sini itu yang pertama ada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mulanya asas ini itu bermula dari perkara pidana saja, yaitu agar terdakwa segera menjalani pemeriksaan di pengadilan dan mendapat putusan. Hal ini itu memang wajar karena jika memang terdakwa tidak bersalah maka ia akan segera dibebaskan dari tahanan ataupun jika ditahan dan nama baiknya segera dapat dipulihkan. Kemudian asas ini diadopsi dalam sebuah ranah peradilan termasuk peradilan tata usaha negara. Untuk asas selanjutnya yaitu peradilan sederhana. Arti dari asas sederhana ini adalah proses yang dalam hukum acara peradilan tidak adalah rumit, mudah dan dapat dipahami serta dapat dijalani. Terakhir adalah asas biaya ringan yang berarti proses peradilan tidak memerlukan biaya yang banyak dan tidak membebani para pihak yang beracara maupun membebani negara dalam membiayai proses persidangan dalam perkara pemohon. Lalu ada asas presumptio justitia causa atau het vermoeden van rechtmatigheid. Secara harfiah jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu berarti asas ini itu praduga keabsahan. Dalam ranah hukum administrasi yaitu dikenal sebagai Vermeulen van Rechtmatigheid, yaitu asas ini tuh berisi mengenai kaidah bahwa suatu norma ataupun termasuk keputusan dianggap sah sampai dibuktikan maupun sebaliknya. Dalam konteks peradilan tata usaha negara ini berarti ada dua pihak yang berwenang membatalkan atau menyatakan tidak sah suatunya putusan. Dalam hal ini juga tindakan yakni internal pemerintahan sesuai kewenangan masing-masing dan juga pengadilan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu selanjutnya ada pengujian marginality testing. Pengadilan dalam menguji keabsahan suatu keputusan ataupun tindakan administrasi pemerintah hanya menggunakan pengujian marginal dalam artian hakim hanya menguji dari segi hukumnya saja, bukan dari segi tujuan ataupun kemanfaatannya. Lalu hakim bersifat aktif dan berperan sebagai dominus litis. Maksud dari hakim bersifat aktif itu berperan sebagai dominus litis itu yaitu dalam rangka mencari kebenaran secara material. Kebenaran material dalam konteks hukum acara peradilan tun berarti kebenaran yang sebenar-benarnya tentang suatu sengketa tun bukan hanya berdasarkan dalil dari para pihak. Dominus litis berasal dari dua kata bahasa Latin yaitu dominus yang artinya pemilik atau penguasa dan litis yang artinya perkara. Secara harfiah dominus litis berarti pihak yang menguasai perkara. Artinya hakim dalam perkara atau sengketa tun berperan sebagai pihak yang menguasai perkara. Ia dapat memerintahkan pihak ataupun untuk melakukan hal tertentu terkait dengan penyelesaian sengketa. Lalu ada ajaran pembuktian bebas. Yakni acara pembuktian bebas adalah asas hakim menunjukkan apakah yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Hal ini juga merupakan implikasi dari adanya hakim sebagai dominus litis. Namun, keabsahan hakim ini dibatasi oleh jenis alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa tun. Serta jumlah minimal alat bukti dapat digunakan untuk memutus suatu sengketa tun. Selanjutnya ada tindakan penguatan atau affirmative action. Tindakan penguatan atau affirmative action ini tuh berarti tindakan-tindakan sementara untuk menguasai posisi dan suatu golongan yang dianggap lebih lemah dari yang lainnya. Istilah affirmative action dapat ditemukan dalam konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, yaitu Convention on Elimination of Discrimination Against Women atau CEDAW yang diratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Tindakan penguatan ini digunakan dalam pasal 4 ayat 1 dari CEDAW untuk mendeskripsikan tindakan khusus yang bersifat sementara dan merupakan bentuk diskriminasi positif yang ditujukan bagi golongan rentan agar kedudukan tidak timpang tindih dengan golongan lainnya. Selanjutnya, putusan pengadilan bersifat erga omnes. Erga omnes itu berarti mengikat bagi semua. Artinya dalam konteks putusan pengadilan ataupun putusan pengadilan bersifat, yaitu harusnya bersifat mengikat bagi semua pihak-pihak yang bersengketa maupun di luar pihak yang bersengketa. Hal ini berbeda dengan asas dalam peradilan yang sebelumnya, yaitu putusan hanya mengikat bagi pihak yang bersengketa atau inter partes. Oleh karena itu, dalam perkara perdata seluruh pihak yang terkait dalam suatu sengketa dijadikan subjek dalam sengketa. Jika pihak tidak lengkap, maka gugatan diajukan menjadi kurang pihak atau plurium litis consortium. Berbeda dengan perkara perdata. Dalam sengketa tun, adanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berjalan tidaklah menjadi kewajiban, namun ke pihak ketiga tetap diberi ruang untuk bergabung dalam perkara yang sedang berjalan.
Yang terakhir ada asas ultra petitia terbatas. Maksud dari ultra petitia terbatas adalah hakim memutus melebihi atau di luar apa yang diminta oleh para pihak. Apabila dilihat dari tujuan keberadaan lembaga peradilan sebagai pihak yang menjalankan fungsi penyelesaian sengketa, sangat logis jika dikatakan hakim hanya dapat memeriksa dan dapat mengadili apa yang diajukan oleh para pihak saja. Akan tetapi berbeda dengan peradilan lainnya. Peradilan tata usaha negara dalam hal ini itu berfungsi sebagai kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah secara refleksi. Jadi semua keseluruhan asas-asas mengenai hukum utama dalam hukum acara peradilan tata usaha itu ada 10, yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan sebagai ultimum remedium, asas kepentingan menggugat atau mengajukan permohonan, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas praeceptio justa causa, lalu ada asas pengujian marginalitatis, ada asas hakim bersifat aktif dan berperan sebagai dominus litis, ada ajaran pembuktian bebas, ada asas tindakan penguatan, ada asas putusan pengadilan bersifat erga omnes, dan yang terakhir ada ultra petitia terbatas. Mungkin sekian dari video presentasi saya mengenai memenuhi tugas untuk peradilan tata usaha negara. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.